Halo anak-anak, salam olahraga. Balik lagi di tayang kesayangan kita, Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Baiklah anak-anak, perkenalkan nama saya adalah Arya Prasetya Ambara SPD, guru PJMK dari SMP Negeri 30 Surabaya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai mata pelajaran pada pagi hari ini, tentunya di materi PJUK, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai. Oke, bagaimana kabar kalian di rumah? Apakah masih semangat untuk belajar? Saya harap kalian tetap semangat ya dalam menuntut ilmu, baik itu secara daring ataupun luring ya. Karena di era pandemi seperti ini, kalian juga harus tetap semangat untuk menuntut ilmu, serta kalian juga harus menjaga kesehatan kalian ya. Terutama kalian juga harus mematuhi protokol kesehatan. Apa saja? Ya, kalian harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. M yang pertama yaitu mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. M yang kedua, memakai masker ketika kalian beraktivitas di luar rumah. Dan M yang ketiga, kalian harus menjaga jarak ya, agar kalian terlindung dari virus corona. Kemudian Pak Arya juga mengingatkan ke kalian, ketika kalian beraktivitas olahraga tidak disarankan untuk memakai masker. Kenapa? Karena itu dapat menghambat sirkulasi pernapasan kalian ketika beraktivitas. Yang kedua, lakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas olahraga agar tidak terjadi cedera yang tidak diinginkan ya. Dan yang terakhir, gunakan baju olahraga yang nyaman dan sesuai. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke materi pada pagi hari ini. Ayo, kalian penasaran apa tidak materi pada pagi hari ini apa kira-kira? Ya, materi pada pagi hari ini Pak Arya akan membahas tentang perkembangan tubuh remaja. Materi yang sangat menarik sekali ya untuk kalian simak pada pagi hari ini. Kenapa sangat menarik? Karena kita ya pada dasarnya itu tumbuh dan berkembang ya. Saya ambil contoh ketika kalian dari lahir atau masih bayi ya kan, kalian di situ dimulai dari menangis ya kan, tidak bisa apa-apa, kemudian kalian semakin lama sudah mulai berguling ya kan, sehingga lanjut lagi ke tahap selanjutnya merangkak. Kemudian dari merangkak kalian belajar berjalan, kemudian kalian juga bisa mengembangkan lagi di usia selanjutnya sampai kalian bisa naik sepeda ontel ya kan, dan kalian bisa goes bersama teman-teman kalian sampai sekarang ya. Itu merupakan perkembangan kalian ya, itu contoh perkembangan dari kalian mulai bayi sampai dengan sekarang. Artinya kalian memiliki fase atau tahap yaitu perkembangan, sama seperti ulat nih. Kalau Pak Arya contohkan ya kan, fase ulat di mana dia pertama kali menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, sampai kemudian menjadi kupu-kupu. Ya, kalian pun juga sama. Kalian juga memiliki fase itu. Ya, contoh lagi, kalian mulai dari TK nih, dari TK ke SD, kemudian sekarang SMP, kemudian SMA, SMK dan seterusnya. Ya, Pak Arya membahas contohnya terlebih dahulu ya, agar kalian bisa memahami, sehingga nanti langsung Pak Arya sambungkan ke perkembangan tubuh remaja. Oke, Pak Arya lanjutkan. Di dalam perkembangan tubuh remaja ini terdapat beberapa aspek ya. Yang pertama yaitu kalian pasti mengalami aspek perubahan, yaitu berupa fisik ya. Yang kedua, kalian juga mengalami perkembangan berupa psikologi, di mana untuk yang aspek fisik ini kalian tentunya bisa mengamati ya kan? Dari awal kalian misalkan dari kecil nih, dari bayi tinggi
kalian mungkin hanya sekitar tidak sampai 1 meter, ya kan? Di SD mungkin kalian ya hanya 1 meter lah. Kemudian sampai kalian bertambah usia hingga SMP mungkin tinggi kalian sudah lebih dari 1 meter. Nah, itu yang dimaksud dengan perkembangan atau pertumbuhan. Saya ambil contoh lagi, kuku ataupun rambut kalian, ya kan? Itu juga pasti kalian mengalami pertumbuhan. Awal bayi kalian tidak mempunyai rambut, ya. Contohnya seperti itu. Adapun Pak, ada nih adik saya punya rambut dari kecil, ya, tapi tidak selebat dan tidak sepanjang sekarang. Itu juga termasuk contoh perkembangan dan pertumbuhan tubuh manusia. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek psikologi, di mana aspek psikologi ini juga turut berkembang dari kalian kecil sampai dengan sekarang. Contohnya, dulu kalian waktu kecil masih sering dimanja oleh orang tua, ya kan? Tidak bisa ngapa-ngapain, bisanya cuma nangis, ya kan, makan disuapin. Meskipun nggak tahu ya, mungkin kalian sekarang masih ada yang makan disuapin orang tua, ya itu menurutnya Pak Arya bagus sih, karena itu menimbulkan chemistry antara anak dan orang tua. Tapi di sini untuk aspek psikologi yang saya tekankan yaitu kalian mungkin dari segi mental itu sudah mulai dewasa. Contohnya mungkin dari kalian SD bisa merasakan, ya kan, ketika ada tugas di sekolah, Bapak Ibu guru memberikan tugas, misalkan kalian dari kelas 1 SD, ya kan, ayo anak-anak 1 tambah 1 berapa, ya kan, itu sudah membuat kalian kepayahan untuk memikir lanjut step selanjutnya, ya kan. Kalian mungkin sudah disuguhi oleh rumus Pythagoras. Nah, itu juga merupakan perkembangan dari psikologi kalian, di mana cara berpikir kalian sudah mulai berkembang, sehingga di situ kalian juga mulai beradaptasi dengan perkembangan tubuh kalian. Oke, ini hanya beberapa contoh saja untuk di segmen 1 yang Pak Arya berikan. Di segmen kedua nanti ada materi yang lebih menarik lagi yang akan Pak Arya sampaikan ke kalian. Jadi jangan lupa ya, apa yang Pak Arya sampaikan tadi disiapkan buku catatannya, ditulis semuanya, dirangkum, ya kan. Kemudian nanti bisa dikumpulkan ke guru PJK kalian masing-masing. Jangan kemana-mana, saksikan di segmen kedua ada materi yang lebih menarik lagi. Tetap di rumah. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Baik anak-anak, di segmen kedua ini Pak Arya akan melanjutkan materi yang saya berikan di segmen 1 sebelumnya. Tetapi sebelum kita mulai, Pak Arya ingatkan ya untuk menyiapkan buku catatannya dan alat-alat tulis untuk mencatat materi yang saya berikan pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, di segmen 1 tadi Pak Arya sudah menjelaskan secara gamblang tentang perkembangan tubuh remaja. Tetapi itu hanya contohnya saja ya. Tadi Pak Arya sudah menjelaskan tentang perkembangan secara fisik ya. Ada juga perkembangan tubuh secara psikologi. Nah, tadi di segmen 1 Pak Arya menjelaskan sedikit, saya tambahkan lagi untuk perkembangan tubuh remaja dari segi fisiologi atau psikologi ya. Di sini kalian pasti mengalami bagaimana perkembangan mental dan pola pikir kalian. Tadi Pak Arya berikan contoh ketika kalian dari TK, SD sampai SMP, di mana saya ambil contoh ketika ada pembelajaran seperti matematika ya kan, mulai dari pertambahan, pengurangan, perkalian hingga pembagian. Di situ kalian mengalami pembelajaran secara dasar. Kemudian dikembangkan lagi hingga menjadi pecahan desimal dan sebagainya. Ya, hingga kalian ke SMP kalian masuk kepada rumus-rumus. Di situ dapat kita garis bawahi pola pikir kalian sudah mulai berkembang. Jadi kalian jangan pantang menyerah untuk belajar, karena di situ kalian juga mengalami perubahan secara psikologi dan cara berpikir. Ingat ya, tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Oke, selama kalian mau berusaha dan berdoa. Oke, saya tambahkan lagi di sini. Jadi itu merupakan beberapa contoh untuk perkembangan tubuh dan psikologi. Baik anak-anak, di sini Pak Arya tidak sendirian karena Pak Arya akan didampingi oleh partner Pak Arya. Oke, silakan Pak. Selamat pagi. Pagi Pak Arya. Oke, Pagi juga anak-anak. perkenalkan Bapak.
Baik anak-anak, perkenalkan, nama saya Pak Basri, guru PJOK dari SMP Al-Islah, Surabaya. Rekan dari Bapak Arya. Oke, sudah kenal ya anak-anak ya. Bagaimana kabarnya Pak Hasan pada pagi hari ini? Ya, kabar saya hari ini baik-baik saja Pak Arya. Oke. Kenapa baik-baik saja? Kita sudah menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak minimal 1 meter. Oke. Dan tayangan ini kita sudah sesuai dengan protokol yang ada ya, karena Pak Hasan dan Pak Arya sudah melakukan tes rapid dan tes swab yang hasilnya juga negatif. Tapi ketika kalian sudah di rapid ataupun di swab, jangan lupa kalian juga tetap harus menjaga protokol kesehatan di rumah. Oke. Saya lanjutkan lagi untuk perkembangan tubuh remaja. Itu tadi beberapa contoh menurut Pak Arya versinya seperti itu. Mungkin Pak Hasan mempunyai versinya sendiri untuk perkembangan tubuh remaja itu seperti apa, Bapak? Oh iya anak-anak, tadi Pak Arya sudah menjelaskan yang namanya pertumbuhan dan perkembangan kalian. Karena kalian sudah di kelas 7, wajib untuk mengetahui apa saja pertumbuhan dan perkembangan yang ada di diri kalian. Kalau kalian masih ragu atau kalian masih belum paham atau masih bingung juga apa itu pertumbuhan dan perkembangan, ya seperti yang dijelaskan Pak Arya tadi anak-anak, kalau pertumbuhan itu lebih identik kepada bentuk fisik, ya seperti yang dijelaskan Pak Arya. Ya. Tapi kalau perkembangan lebih dominan kepada psikologi kalian. Contoh, kalau di fisik dijelaskan Pak Arya tadi, pertumbuhannya ya tinggi badan, rambut, berat badan, ya, dan sebagainya. Kalau psikologis itu lebih identik dengan pola pikir kalian. Ya. Perbedaan yang paling menonjol contohnya seperti ini Pak Arya. Ya, anak ya. Ketika kalian di SD, dulunya mungkin sering diantarkan oleh orang tua kalian, ya kan? Ya. Mulai kebanyakan. Pak Arya dan Pak Basri pun juga sama. Tapi ketika di SMP pasti ada yang namanya rasa malu ketika kalian diantarkan orang tua kalian di sekolah, salin, kemudian cipika, cipiki, ya, meskipun itu diperbolehkan, ya, tapi pasti ada rasa malu. Ya, itu salah satu bentuk dari perkembangan secara psikologi. Ya. Jadi bisa membedakan antara yang dulu kalian di SD dan yang sekarang sudah masuk di usia remaja atau di SMP. Jadi lebih mandiri seperti itu ya Pak? Iya benar sekali. Jadi kalian dari SD yang semuanya peralatan disiapkan oleh orang tua, ya kan, pagi-pagi kalian diingatkan jadwal tapi tetap aja ibu kalian yang menyiapkan buku-buku kalian. Tapi semenjak SMP mungkin kalian diingatkan langsung menyiapkan sendiri, ya kan, semuanya disiapkan sendiri. Dan masih untung mungkin beberapa dari kalian ada yang masak sendiri mungkin. Nah itu luar biasa sekali. Itu termasuk dari perkembangan psikologi ya Pak, ya seperti itu. Iya benar sekali. Ada lagi anak-anak, ini pesan dari Pak Basri dan Pak Arya. Kalau kalian sudah dewasa atau tumbuh remaja seperti yang sekarang, kalian juga harus berpikir yang sehat. Nah betul. Contohnya saat ini kalian menyaksikan tayangan TV9 di Rumah Ilmu, ya. Baik ada yang menggunakan televisi maupun kalian ada yang menggunakan HP atau gadget. Nah, karena kalian sudah dewasa atau perkembangan tubuh remajanya sudah mulai, apalagi perkembangan secara psikologi, Pak Arya dan Pak Basri berpesan kepada kalian semuanya, gunakanlah gadget kalian dengan hal-hal yang positif. Ya. Bukan begitu Pak Arya? Betul sekali. Karena apa? Di era modern seperti ini kalian lebih mudah untuk mendapatkan informasi secara instan, ya. Terutama di era pandemi ini, semuanya tugas kalian, pembelajaran kalian semuanya serba daring atau via gadget, ya. Dan kalian juga harus memanfaatkan seperti tadi, pola perkembangan tubuh itu ada dua, yaitu secara fisik dan psikis. Kalian secara psikis juga harus mulai berkembang dan memilah mana yang benar dan mana yang salah, itu ya Pak Basri. Iya benar sekali Pak Arya. Baik anak-anak, nanti di segmen ketiga Pak Arya akan melanjutkan menjelaskan atau menjabarkan tentang materi perkembangan tubuh remaja serta kiat-kiat bagaimana kalian menerapkan pola pikir kalian yang baik dan yang sehat tentunya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Pak Arya dan Pak Basri di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Baik anak-anak, kita sudah memasuki segmen terakhir, yaitu segmen ketiga. Sebelum Pak Arya dan Pak Hasan mulai untuk segmen ketiga kali ini, jangan lupa ya, kalian siapkan buku catatan dan peralatan tulis kalian.
agar ketika kalian lupa dengan materi ini, kalian bisa membuka lagi buku catatan kalian dan membacanya lagi. Serta penugasan pada pagi hari ini untuk kelas 7 yaitu kalian harus merangkum atau meresum materi pada pagi hari ini dan diberikan ke guru PJUK kalian masing-masing di sekolah. Baik, kalian kita lanjut ke materi dari segmen 1 dan 2 tadi ya. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan untuk materi yang terakhir ya. Jadi di materi segmen ketiga kali ini, Pak Arya dan Pak Hasan akan memberikan kiat-kiat efektif kalian dalam menghadapi atau ketika kalian menjalani masa-masa pertumbuhan di masa remaja. Baik, yang pertama jadi kalian harus tahu dari awal tadi tentang apa itu pertumbuhan dan perkembangan tubuh remaja, baik itu secara fisik maupun psikologis kalian. Nah, tadi di segmen kedua sudah dijelaskan beberapa hal yang bisa menjadi blunder atau istilahnya hal negatif ketika kalian remaja, ya kan? Contohnya seperti tadi kalian tidak memanfaatkan gadget dengan baik dan benar. Salah satunya nanti akan dijelaskan oleh Pak Hasan. Baik, di sini Pak Arya akan jelaskan kiat-kiatnya ya untuk kalian agar kalian mempunyai batasan dan kalian juga bisa memilah mana hal yang positif dan mana hal yang negatif. Baik anak-anak, di perkembangan tubuh remaja kalian ini tentunya sudah mulai beradaptasi ketika mulai masuk ke SMP karena itu adalah masa-masa peralihan dari anak-anak menuju remaja. Nah, di masa itu kalian mungkin mempunyai beberapa problem atau kendala dalam menjalani perkembangan tubuh remaja itu atau beberapa masalah lah yang mungkin kalian hadapi. Contohnya mungkin pada saat kalian di sekolah ya kan mulai timbul rasa tertarik atau ada yang tertarik terhadap istilahnya bagaimana Pak Basi lawan jenis ya kan ya, ada yang mulai suka dengan mungkin saya suka dengan si A, saya suka dengan si B. Nah, itu merupakan beberapa hal atau pertanda bahwa kalian sudah mulai dewasa atau memasuki perkembangan tubuh remaja. Ya mungkin Pak Basi bisa menjelaskan lebih detailnya seperti apa? Oh iya Nana, tadi Pak Arya sudah menjelaskan tentang bagaimana perubahan ketika dari masa anak-anak ke menuju masa remaja ya. Jadi anak-anak, kalau tadi Pak Arya menjelaskan atau memberikan contoh yaitu tentang ketertarikan kepada lawan jenis. Tapi ada lagi anak-anak perubahan yang sangat jelas sekali ya, yang membedakan antara kalian masa anak-anak menuju masa remaja. Apa itu Pak Arya? Ya. Apa itu? Adalah mulai tumbuhnya ini ya jerawat di sekitar wajah kalian ya. Pasti itu menandakan tentang pertumbuhan remaja kalian. Kemudian kalian juga mulai menunjukkan jati diri kalian, mencari-cari jati diri ya. Mungkin sudah mulai itu Pak Arya, sudah mulai apa itu istilahnya kalau perempuan mungkin dandan ya. Tapi kalau di sekolah jangan terlalu berlebihan ya, karena kalian masih statusnya adalah sebagai pelajar. Yang laki-laki mungkin ketika mau berangkat sekolah setelah mandi, kalau dulu di SD cuma selesai langsung berangkat, tapi kalau di usia SMP atau masuk usia remaja mungkin pakai mengaca dulu Pak ya, ya pakai menyisir rambut, ditangkas segala macam. Nah itu sudah menunjukkan fase ke pertumbuhan remaja seperti itu Pak ya. Oke. Nah biasanya mungkin ketika kalian waktu SD ya kan masih didandani oleh orang tua ya kan, bahkan kalau kalian punya adik sampai udahnya tebel di muka ya kan. Mungkin kalau kalian sekarang sudah dewasa atau SMP tidak mungkin seperti itu ya kan, mungkin kalian juga malu ya kan. Nah jadi itu beberapa contoh untuk kalian sudah menginjak atau menginjak usia remaja. Beberapa contoh lainnya yaitu tadi yang dijelaskan di segmen kedua tentang gadget ya kan. Nah, tadi dijelaskan di segmen kedua kalian harus bijaksana dalam menggunakan gadget. Seperti apa penggunaan yang positif dan negatif? Karena apa? Di masa-masa seperti ini kalian itu juga harus bisa memanfaatkannya dengan baik, terutama tugas kalian untuk belajar, ya.
mungkin dari kalian ada yang dari ini banyak bermain game ya Pak. Seperti itu. Nah ini bisa merugikan kalian karena apa? Di masa remaja ini harusnya kalian ini mempunyai banyak sekali asupan. Asupan apa Pak? Asupan dalam arti kalian ini harus sering belajar, ya, mengambil ilmu dari luar, ya kan, kalian belajar tentang hobi kalian yang positif mungkin, ya kan. Jadi itu nanti ketika kalian sudah dewasa itu bisa bermanfaat untuk kalian. Saya ambil contoh ketika kalian membuat mungkin di sini ada yang sering membuat desain atau poster, ya kan. Nanti ketika SMP kalian sering membuat poster, ikut lomba menang, kalian nanti di SMA bisa ikut ke multimedia, mungkin seperti itu. Atau barangkali ada yang senang puisi, ya kan, itu kembangkan, bakat-bakat itu kembangkan. Ya karena apa? Di masa-masa remaja ini kalian ini masih mencari jati diri seperti yang dijelaskan Pak Hasan tadi, ya. Jangan sampai kalian terpaku dengan hal-hal negatif yang dilakukan oleh teman kalian, ya, karena di era-era seperti ini kalian ini rentan sekali timbul godaan, ya kan. Misalkan pandemi seperti ini teman kalian main game, ya kan, kalian ikut main game, kemudian kalian bergaul dengan teman-teman yang tidak jelas, diajak ngamen seperti ini, itu termasuk hal negatif ya Pak Hasan, ya. Iya. Jadi tidak boleh untuk ditiru, karena di sini kalian dalam tahap mencari jati diri. Silakan kalian belajar dan berkembang untuk menjadi sosok atau menjadi orang yang lebih sukses untuk kedepannya, seperti itu. Oke anak-anak, cukup untuk materi pada pagi hari ini yang bisa kalian dapatkan atau dapat kalian pelajari. Mungkin dari Pak Hasan ada tambahan? Oh iya Nana, tadi masih seputar dengan gadget ya. Karena kalian sudah masuk usia remaja, manfaatkanlah gadget dengan sebaik mungkin, ya. Terutama untuk pembelajaran. Mungkin kalian di rumah gadgetnya lebih dominan digunakan untuk bermain game, ya. Karena di sekolah secara daring pasti ada beberapa aplikasi yang harus kalian gunakan, ya. Maka kalian juga harus memikirkan mana itu yang paling utama yang harus kalian lakukan atau yang kalian gunakan dalam gadget kalian. Apakah game atau aplikasi yang mendukung kalian saat proses pembelajaran. Seperti itu Pak Arya. Betul sekali. Jadi itu yang dapat disimpulkan oleh Pak Hasan dan Pak Arya di sini pada pagi hari ini di materi perkembangan tubuh remaja. Bagaimana kalian para siswa-siswi dan termasuk pelajar harus menyikapi hal-hal baik dalam perkembangan tubuh kalian. Oke? Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap belajar di rumah ilmu dan tetap semangat. Ingat ya, jaga protokol kesehatan yaitu 3M, serta kalian juga harus semangat belajar di rumah. Baik anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan tetap belajar di tayangan kesayangan kita yaitu Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja.